Kita mengeluarkannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikannya dengan niat ikhlas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian tidak akan sampai kepada kebaktian. Artinya apa? Kalian menjadi orang baik itu tidak akan sampai nilainya menjadi orang baik. Lan tanalul birra. Enggak sampai pada nilai orang yang baik, orang yang bir, abrar, hatta tunfiqu. Sampai kalian mengeluarkan. Apa yang harus keluarkan? Mimma tuhibbu. Apa yang kalian cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Ustadz Said Muhsin dalam Bincang Humus, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai maslahat di dalam kewajiban khumus. Saya awali dengan sebuah riwayat dari Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Beliau berkata, al-khumsu aununa ala dinina, yang artinya bahwasanya khumus itu menolong kami, menolong ahlul bait, yang tentunya untuk kepentingan agama. Penopang. Artinya bahwasanya khumus itu sebenarnya untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan agama. Jadi tersebarnya Islam, ajaran Rasulullah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi kepada umatnya, dua pusaka yang penting bagi umat ini, yaitu Al-Quran dan keluarganya. Ya, khumus itu kalau dalam fikih itu ada dua saham, saham imam dan saham sada. Ya, diambil dari ayat suci dalam surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakini wa binis sabil. Jadi dalam 6 golongan ini terangkum dalam dua saham. Saham imam tergabung dalam saham Allah, saham Rasul, dan saham dil qurba, yang artinya ahlul bait, ya, para imam suci, ya Sayyid. Dan ya, kalau kita ngelihat bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memerlukan uang. Allah Maha Kaya. Ya. Allah tidak membutuhkan apapun dari umatnya. Ya. Artinya apa yang kita keluarkan itu adalah kita mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengeluarkannya dengan niatan qurbatan ilallah. Artinya lillah, untuk Allah apa yang kita lakukan ini dasarnya adalah ikhlas. Tidak memiliki rasa keberatan, tidak merasa bahwa kok kita merasa dipajak sama agama kita ini. Oh enggak, ini kita harus memberikan sebuah keluaran ini dengan rasa keikhlasan, dengan kita sepenuh hati kita mengeluarkan apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikannya dengan niat ikhlas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian tidak akan sampai kepada kebaktian. Artinya apa? Kalian menjadi orang baik itu tidak akan sampai nilainya menjadi orang baik. Lan tanalul birra. Enggak sampai pada nilai orang yang baik, orang yang bir, abrar, hatta tunfiqun. Sampai kalian mengeluarkan. Apa yang harus keluarkan? Mimma tuhibbu. Apa yang kalian cintai. Keterikatan kita yang paling kuat itu adalah kepada harta kita. Iya Said. Selain itu juga disebutkan di dalam riwayat bahwasanya khumus itu menunaikannya bukan berarti si mukhammis ini memberikan sesuatu kepada 6 golongan itu yang disebutkan dalam ayat tersebut, tetapi justru untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan muslimin. Ya, bahwasanya Islam itu salah satu
tujuan diturunkan ajaran Islam itu adalah untuk menegakkan keadilan ya. Keadilan. Ya, disebutkan kan bahwasanya di tengah masyarakat itu ada yang kaya, ada yang miskin. Jangan sampai ada terjadi ketimpangan Sosial atau kesenjangan sosial. Iya. Ya, jadi orang yang tidak menunaikan kewajiban khumus padahal dia mampu, itu juga menjadi faktor kesenjangan sosial, faktor terhambatnya, tersebarnya agama Islam, ajaran Allah, ajaran Rasulnya. Juga menyangkut dengan orang yang tidak mampu, karena kemiskinan itu dikatakan kan kada an yakunal kufur, kadal faqru ayakuna kafur. Iya, bahwasanya kefakiran itu mendekat kekufuran. Iya. Akan bertanya seorang mukmin, seorang muslim, mana manfaat daripada agama ini gitu ya. Iya. Mana keadilan gitu. Betul. Ya. Masyarakat awam itu hanya melihat adalah apa yang ada di depan matanya. Ya, dianya bisa makan nggak hari ini? Dianya bisa pergi kerja nggak? Mereka punya modal nggak? Kalau itu sudah terpenuhi bagi masyarakat awam, dia akan mengatakan bahwa sesuatu itu berjalan dengan baik. Tapi kalau seandainya itu tidak terpenuhi, masyarakat awam akan mengatakan bahwa sesuatu itu belum berjalan dengan baik. Saya masih lapar. Hidup ini merasa menderita. Saya masih terlilit hutang karena saya tidak punya pendapatan apa-apa. Yang artinya agama kita ini melindungi mereka kalau dijalankan dengan benar. Kalau khumus, zakat dijalankan yang dengan benar, maka orang-orang fuqara, orang-orang masakin itu akan mendapatkan haknya semuanya. Mereka akan hidup dengan nyaman dalam kehidupannya. Oleh karenanya ini terkait kepada siapa? Terkait itu kepada mukallafnya, kepada seluruh umat muslimin. Apa yang lebih dari kita tuh keluarkan, dan itu demi keberlangsungan ajaran Islam itu sendiri. Ya, betul Syed. Poin pentingnya dari perbincangan ini bahwasanya orang yang berkhumus, menunaikan khumus, tadi saya sebutkan sebuah riwayat yang saya ingat terjemahannya, bahwasanya khumus itu, orang berkhumus itu bukan dia memberikan sesuatu kepada Islam, tetapi memang sebuah kewajiban. Dan selain itu kepentingannya adalah kembalinya kepada diri kita. Maksudnya kepada si pelaksana penunai khumus itu tadi. Iya, kepada golongannya, kepada kelompoknya, kepada orang di sekitarnya. Iya. Nah, yang artinya di sini memerlukan lembaga. Yang lembaga inilah yang akan bisa menyoroti di mana komunitas yang membutuhkan, siapa yang berada dalam garis kemiskinan, dalam garis, dan orang-orang juga lebih mudah mencarinya di mana mereka harus mengetuk pintunya. Yes. Maka haruslah di sini berdirilah lembaga, dan ini harus didukung oleh semua kalangan komunitas Ahlul Bait. Ya, seperti lembaga Dana Mustadafin ya, dengan program-programnya, kegiatan-kegiatannya, ada divisi pendidikan, divisi kesehatan, juga ada pemberdayaan ekonomi, dan juga pemberdayaan dalam pertanian. Itu pertanian ada juga memberdayakan para petani untuk supaya mereka menanam, misalnya menanam bawang dan seterusnya. Ya, itu sisi lain dari selain dana khumus itu. Namun sekali lagi poin penting dari dana khumus itu bahwasanya memang khumus itu sebuah kewajiban, dan kepentingannya itu kembali kepada penunai kewajiban khumus itu sendiri. Ya, artinya tadi kalau antum di awal tadi antum bicarakan bahwa di sini ada saham imam dan ada saham sadah. Ya, kalau saham sadah itu artinya dianya bisa datang dengan sendirinya. Dan saham imam itu juga adalah milik siapa? Ya milik kaum mukminin. Ya, artinya semuanya itu sama. Hanya saja yang dari kalangan sadah itu dia bisa diberikannya secara langsung, namun yang selain sadah itu
itu Iya. melalui perwakilan yang menyalurkan dananya. Artinya ada ciri yang sama Said ya, bahwasanya sadah yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan. Iya. Iya. Bisa diambil dari saham sadah. Dari saham itu tadi. sadah itu sendiri. Ya, kemudian kalau saham imam bisa berlaku untuk urusan-urusan agama. Dan Yang juga dari kalangan kepentingan agama ataupun dari kalangan mukminin yang membutuhkan dan dikeluarkan melalui para wakil wukala mereka. Iya. Berarti urusan-urusan agama memang demi kepentingan umat. Umat manusia, umat mukminin terkhusus. Ya, terima kasih Said. Demikian pemirsa yang budiman, pada bincang humus kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Dara mustadafin, peduli dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.